Xiao Chen ingat bahwa dia merasakan budidaya Bai Zhan sebagai raja bela diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Namun, kekuatan tempur Bai Zhan setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari Tuan Muda berjubah hijau. Xiao Chen membungkuk dan melepaskan cincin spasial giok bermutu tinggi dari tangan Tuan Muda berjubah hijau. Kemudian, dia melemparkannya ke Leng Yue dan berkata, lihat apa yang ada di sana. Bantu saya mengaturnya, ada yang harus kulakukan. Leng Yue menangkap cincin itu saat dia melihat Xiao Chen pergi dengan cepat. Dia berseru dengan keras, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membunuh orang. Jangan ikuti aku. Xiao Chen melambai tanpa menoleh ke belakang. Angin sejuk meniupkan suaranya yang tenang ke telinga Leng Yue. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas lautan merah, Tuan Muda berjubah kuning, berjubah putih, dan berjubah biru saat ini menggunakan batu roh untuk mengisi kembali esensi mereka. 2 jam kemudian, batu roh kelas medial di tangan mereka terkuras, menjadi batu yang tidak berguna. Ketiga Tuan Muda itu juga telah sepenuhnya mengisi kembali esensi mereka. Tuan Muda berjubah biru adalah orang pertama yang membuka matanya. Dia berkata dengan agak cemas, mengapa kakak belum kembali? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Haruskah kita pergi dan melihatnya? Tuan Muda berjubah kuning menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan terjadi. Mengingat kekuatan kakak, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk menghadapi bocah itu. Jika ada sesuatu yang tidak terduga, dia masih bisa melarikan diri. Tuan Muda berjubah putih itu mencibir, benar. Orang itu mungkin adalah bajingan beruntung yang memakan beberapa harta alam, sehingga esensinya menjadi lebih melimpah. Namun, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu kabar baik dari kakak di sini dengan tenang. Pada saat ini, sosok berjubah hijau muncul di pandangan ketiganya. Sosok berjubah hijau ini tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Dia membawa seorang pendekar berjubah putih di bahunya. Dia berjalan santai menuju ketiganya. Ketika Tuan Muda berjubah putih melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa. Seperti yang kubilang, kakak tidak akan mendapat masalah. Dia bahkan berhasil menangkap bocah ini hidup-hidup. Saya akan menyiksanya dengan benar nanti. Serangan Xiao Chen sebelumnya telah mempermalukan Tuan Muda berjubah putih itu. Ketika dia melihat Xiao Chen digendong kembali, dia menjadi sangat bersemangat. Jadi, dia berlari dengan cepat. Tuan Muda berjubah biru dan Tuan Muda berjubah kuning menghela nafas lega saat mereka segera mengikuti di belakang Tuan Muda berjubah putih. Kakak, serahkan bocah ini padaku. Saya ingin bermain dengannya, kata Tuan Muda berjubah putih dengan ekspresi seram. Tuan Muda berjubah hijau, juga tersenyum sinis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan cepat melemparkan Xiao Chen, yang berada di bahunya, menghadap jauh dari Tuan Muda berjubah putih. Ketika Tuan Muda berjubah biru di belakang Tuan Muda berjubah putih memandang Tuan Muda berjubah hijau yang diam dan tersenyum, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan persepsinya untuk memeriksanya. Pada akhirnya, setelah Tuan Muda berjubah biru memeriksanya, dia sangat terkejut. Tuan Muda berjubah hijau, di hadapannya tidak memiliki kultivasi sama sekali, dia adalah orang biasa. Aura yang menyeramkan dan luas itu semuanya palsu. Saudara keempat, bahaya, dia palsu. Tuan Muda berjubah biru berteriak dengan cepat ketika dia melihat Xiao Chen yang tampaknya tidak sadarkan diri jatuh ke arah Tuan Muda berjubah putih, hampir dalam jangkauannya. Tuan Muda berjubah putih tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menoleh dan berkata, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan itu palsu? Siu, saat Tuan Muda berjubah putih berbicara, Xiao Chen yang awalnya terkulai dan tidak bersemangat tiba-tiba menarik lunar shadow sabre di pinggangnya, menggunakan drawing the sabre. Cahaya dingin bersinar secepat kilat. Tuan Muda berjubah putih dengan cepat berbalik, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Chen lagi, kepalanya langsung terbang dari lehernya. Bisa. Tuan Muda berjubah biru dan Tuan Muda berjubah kuning dengan cepat mundur 100 meter saat mereka mengeluarkan senjata. Tuan Muda berjubah biru itu melirik ke arah Tuan Muda berjubah hijau yang masih tersenyum sinis. Kemudian, dia bertanya dengan suara tegas, apa yang kamu lakukan pada kakakku? Maksudmu dia, itu hanyalah segumpal air merah. Tentu saja, Tuan Muda berjubah hijau sebenarnya sudah mati. Xiao Chen melirik sekilas apa yang disebut, Tuan Muda berjubah hijau. Kemudian,
Dia menunjuk ke arah Tuan Muda berjubah hijau dan air itu segera berubah menjadi air merah sebelum tercebur kembali ke laut. Ini adalah mantra penganugerahan kehidupan yang sangat dia kenal. Ketika Tuan Muda berjubah biru dan Tuan Muda berjubah kuning melihat Tuan Muda berjubah hijau berubah menjadi segumpal air merah, mereka merasa sangat tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada teknik bela diri yang aneh di dunia ini. Tuan Muda berjubah kuning itu berteriak dengan tegas, "Xiao Chen, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Anda membunuh 2 pewaris 4 klan bangsawan di Laut Utara. Bahkan Ketua Serikat Pemusnahan Surgawi tidak akan bisa menyelamatkanmu." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Jika tidak ada yang menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika ada yang ingin membunuhku, tentu saja, aku akan membunuh mereka. Keempat dari 4 Tuan Muda harus mati. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka melarikan diri dan memberikan kesaksiannya, orang-orang dari 4 klan bangsawan di Laut Utara akan mengejar Xiao Chen dengan sekuat tenaga." Tuan Muda berjubah biru dan Tuan Muda berjubah kuning saling bertukar pandang. Mereka menggunakan momen ketika Xiao Chen berbicara untuk menyerang bersama secara diam-diam. Pedang Sungai Gunung, pedang wajah hantu. Tuan Muda berjubah biru memegang pedang tajam di tangannya, menciptakan fenomena misterius. Tanah luas yang dipenuhi pegunungan dan sungai muncul. Dia menggunakan pedangnya sebagai kuas untuk menggambarkan pemandangan seperti itu. Rasanya seperti ruang di sekitarnya dibawa ke dalam lukisan dan dialah senimannya. Tuan Muda berjubah kuning itu memegang pedang di tangannya. Dia mengirimkan pedang Qi yang tampak seperti wajah hantu hitam pedas. Xiao Chen telah berjaga-jaga terhadap keduanya yang tiba-tiba menyerangnya. Tentu saja, dia tidak panik dengan gerakan pembunuhan mereka. Fenomena misterius Tuan Muda berjubah biru mencoba menggunakan aura yang mengesankan untuk menekan Xiao Chen dalam adegan itu. Serangan Tuan Muda berjubah kuning adalah serangan mental terhadap jiwa dan pikiran lawan yang menggunakan seni rahasia untuk membentuk wajah hantu melalui esensi dan energi mental. Kedua serangan tersebut memiliki poin spesialnya masing-masing. Mereka tidak kalah satu sama lain. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengambil tindakan balasan. Dia memutuskan untuk memecahkan fenomena misterius Tuan Muda berjubah biru terlebih dahulu. Jika itu dipatahkan secara paksa, maka Tuan Muda berjubah biru tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur setelah itu. Untuk menggambar sungai dan gunung dan memuatnya dalam sebuah gambar, seseorang harus memahami hukum alam atau memiliki senjata suci yang lengkap. Sayangnya, Tuan Muda berjubah biru tidak memiliki keduanya. Dia hanya menggores permukaannya saja. Oleh karena itu, Xiao Chen memiliki kesempatan untuk memecahkannya. Wukui menghancurkan surga. Seberkas cahaya merah muncul di pedang itu. Saat pohon Wukui di atasnya menyelesaikan pertumbuhannya, berkas cahayanya segera memanjang. Itu meluas ke langit, menembus 9 langit. Kabisa, kabisa, suara retakan terdengar, itu adalah fenomena misterius yang pecah. Adegan yang digambar oleh Tuan Muda berjubah biru itu hancur total. Gunung dan sungai runtuh dengan sendirinya karena sang seniman tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menopangnya. Puci, Tuan Muda berjubah biru itu memuntahkan seteguk darah. Kulitnya menjadi sangat pucat. Jelas sekali bahwa dia tidak percaya. Meskipun Tuan Muda berjubah biru tahu bahwa Xiao Chen memiliki esensi yang luas, dia tidak menyangka akan ada kesenjangan sebesar itu antara dia, Raja Bela Diri setengah langkah, dan Xiao Chen, Raja Bela Diri kelas tinggi. Jika Tuan Muda berjubah biru tahu sebelumnya, dia tidak akan mengeksekusi pedang sungai gunung ini. Xiao Chen mematahkan pedang sungai gunung milik Tuan Muda berjubah biru itu dengan satu serangan. Namun, pedang wajah hantu Tuan Muda berjubah kuning itu sudah mendekatinya. Tepat ketika wajah hantu itu hanya berjarak 1 meter dari Xiao Chen, tiba-tiba ia membuka mulutnya. Ia tertawa, mengeluarkan gelombang suara. Gelombang suaranya sangat menusuk. Ketika mereka memasuki pikiran Xiao Chen, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadarannya, menyerang energi mentalnya. Di dalam lautan kesadaran, Dewa Emas itu dengan lembut mengayunkan pedangnya, membuat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Mereka bukanlah ancaman bagi Xiao Chen. Merusak. Lampu merah menyebar di mata Xiao Chen saat dia melepaskan kondisi pembantaian tanpa menahan diri. Dia mengeksekusi Arclight Chop dan memotong wajah hantu itu menjadi 2. Cahaya busur merah mengelilingi Xiao Chen. Kemudian, tiba-tiba ia menembaki Tuan Muda berjubah kuning yang mencoba menyerangnya secara diam-diam. Ketika serangan diam-diam Tuan Muda berjubah kuning gagal, dia tahu dia tidak akan mampu mengalahkan Xiao Chen. Jadi dia dengan tegas mundur. Namun,
bagaimana Xiao Chen memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, Xiao Chen telah membunuh Tuan Muda berjubah hijau. Tuan Muda berjubah kuning jelas lebih lemah, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen dan Tuan Muda berjubah kuning bertukar 100 gerakan, luka dengan berbagai ukuran muncul pada Tuan Muda berjubah kuning. Selain itu, arus listrik kristalin tertinggal di luka-luka itu, memperparah luka-lukanya. Setelah 50 gerakan berikutnya, Xiao Chen menemukan celah besar dan membunuh lawannya. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke sekeliling laut dan segera menemukan Tuan Muda berjubah biru yang lemah berjalan dengan sedih di atas air. Cambuk ekor naga biru. Seekor naga besar muncul di laut dan mengayunkan ekornya, menciptakan angin kencang. Xiao Chen bergerak melengkung sebelum langsung tiba di hadapan Tuan Muda berjubah biru. Mati. Xiao Chen tidak memberi lawannya waktu untuk mengutarakan omong kosong. Dia mengangkat pedangnya dan kepala Tuan Muda berjubah biru itu terbang. Kombinasi dari 30% strategi, 20% keberanian, dan 50% kekuatan telah menjatuhkan 4 Tuan Muda Laut Utara yang terkenal itu. Xiao Chen membunuh mereka satu demi satu, menenggelamkan mereka di lautan merah yang luas ini. Setelah membunuh keempat orang ini, esensi Xiao Chen belum sepenuhnya habis. Dia masih memiliki sepertiga dari esensinya yang tersisa di pusaran air kristal Qi. Manfaat dari 11 mutiara pengumpul roh dapat dilihat pada saat ini. Meskipun Xiao Chen tampaknya tidak waspada, dia mengirimkan sense spiritualnya terus-menerus untuk memeriksa sekelilingnya. Dia juga berpindah-pindah dan memeriksa area tersebut dengan sangat hati-hati sebelum dia bersantai. Pada saat Xiao Chen mendarat, Leng Yue sudah bergegas dan mengambil cincin spasial dari 3 Tuan Muda lainnya. Leng Yue memiliki hubungan dengan giok darah roh Xiao Chen, sehingga mereka selalu bisa merasakan aura satu sama lain. Tidak aneh baginya bisa menemukan Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan api sejati guntur ungu untuk membakar ketiga mayat itu menjadi abu. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Leng Yue, "Sudahkah kamu mengatur item di lingkaran spasial? Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita harus segera pergi." Leng Yue tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Keempat orang ini sudah tewas. Tidak ada yang tahu bahwa Anda membunuh mereka. Selain itu, cincin spasial mereka dipenuhi dengan harta karun." Xiao Chen tidak menjawab, dia hanya berjalan ke depan tanpa suara. Dia merasa Bai Zhan pasti punya rencana cadangan. Orang itu seperti ular berbisa. Jika dia tidak menggigitmu, kamu akan baik-baik saja. Namun, ketika dia menggigit, dia akan membunuh. Meskipun Xiao Chen sudah memeriksa area itu berkali-kali dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, yang terbaik adalah segera pergi. 4 cincin spasial memiliki total 5 juta batu roh kelas medial dan 70.000 batu roh kelas tinggi. Jika Anda menukar material lain di sana menjadi batu roh, Anda seharusnya bisa mendapatkan 1 juta batu roh kelas medial lagi. Nilai totalnya setidaknya harus 13 juta batu roh kelas medial. Saat Leng Yue berjalan di belakang Xiao Chen, dia melaporkan nilai barang-barang di cincin spasial. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa ada begitu banyak batu roh, dia tidak menganggapnya aneh. Laut tanpa batas memiliki banyak tambang roh berkualitas tinggi. Selain sumber daya dari dasar laut, 4 klan bangsawan di Laut Utara juga mengendalikan perdagangan antara Laut Utara dan benua Tianwu. Ini memberi mereka kekayaan yang luar biasa. Cincin spasial keempatnya memiliki beberapa biji langka di dalamnya. Kita bisa menggunakannya untuk formasi 10.000 pengumpul sihir. Jika kamu mengubah semua poin yang kamu miliki menjadi batu roh dan menambahkan batu roh sebelumnya, kamu seharusnya tidak mempunyai cukup uang untuk membuat formasi roh pengumpul sihir 10.000. Xiao Chen dengan cepat berhenti dan berhenti sejenak. Dia berkata, "Kembali ke Spirit Blood Jade dulu. Saya akan bergerak dengan kecepatan tercepat untuk segera kembali ke kapal perang naga ilahi." Leng Yue merasa ini aneh, jadi dia bertanya, "Apakah kamu terburu-buru? Bukankah kamu ingin masuk lebih dalam ke area dalam?" Xiao Chen mengubah arahnya dan mulai bergegas ke depan. Dia perlahan berkata, "Saya sudah mengambil keputusan. Tempat berikutnya yang akan saya tuju adalah pulau di area inti medan perang. Akan lebih baik untuk membuat beberapa persiapan lagi. Tempat paling berbahaya di medan perang laut dalam ini tentu saja adalah pulau di area inti. Namun, ada pepatah yang mengatakan, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Mengingat betapa berbahayanya tempat ini, bahkan jika orang-orang dari 4 klan bangsawan di Laut Utara datang, mereka akan ragu untuk memasuki pulau itu.
Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah menunggu sampai badai reda. Maka dia akan terhindar dari bahaya. Lama setelah Xiao Chen dan Leng Yue pergi, celah di angkasa tiba-tiba muncul di tempat keduanya semula berada. Kemudian, Bai Zan dari paviliun bulan jahat keluar dari jurang. Bai Zan melayang di udara, memegang cermin berkilau. Adegan di cermin adalah saat Xiao Chen membunuh 4 tuan muda. Persepsi orang ini sangat kuat. Saya hampir ketahuan meskipun saya memiliki Void Battle Armor ini. Bai Zan memalingkan muka dari cermin dan ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak terlalu mengejutkan baginya untuk mampu membunuh 4 tuan muda ketika mereka terpisah. Namun, saya tidak menyangka dia akan menang dengan mudah. Saya harus segera melakukan perjalanan ke Laut Utara. Haha, sekarang ahli waris dari 4 klan bangsawan telah terbunuh, bahkan jika kamu maju ke Martial Monarch, kamu tidak akan bisa bertahan. Rencana Bai Zan berlapis-lapis. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan 4 tuan muda, dia telah memaksa Xiao Chen menemui jalan buntu. Sejak tuan muda berjubah hijau setuju untuk mengambil tindakan, Bai Zan telah memikirkan semua kemungkinan dan mengambil tindakan balasan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kapal perang naga ilahi yang besar itu, Leng Yue menumbuk batu roh kelas tinggi menjadi debu di halaman terpencil. Kemudian, dia dengan hati-hati menggambar formasi besar. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Lalu, dia menutup pintu dengan hati-hati. Leng Yue mendongak dan bertanya, apakah kamu sudah membeli semuanya? Dengan pikiran dan membalikkan telapak tangannya, Xiao Chen menuangkan setumpuk besar biji langka. Dia mengangguk dan berkata, ada beberapa hal yang hilang. Namun, saya berhasil mendapatkan beberapa pengganti sesuai instruksi Anda. Lihat apakah itu bisa digunakan. Leng Yue memeriksa barang-barang di lantai. Kemudian, dia berkata, biasanya, itu tidak bisa digunakan. Namun, saya menggunakan batu roh tingkat tinggi untuk menggambar garis formasi, bukan batu roh tingkat medial. Itu seharusnya bisa menutupi perbedaannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengambil barang-barang itu di lantai dan mengaturnya di berbagai posisi formasi. Setelah Leng Yue melakukan semuanya, dia beristirahat dan berkata, tunggu aku pulih dulu, lalu kita bisa mengaktifkan formasi 10.000 pengumpul sihir. Setelah itu, kita bisa melakukan pengikatan darah pada lukisan proyeksi Scarlet Blood Frost Flame Void. 3 hari yang lalu, setelah keduanya kembali ke kapal perang naga ilahi yang besar, Xiao Chen mulai membeli semua bahan yang dia butuhkan, menghabiskan kekayaan 4 tuan muda dengan cara yang bijaksana. Dia membutuhkan 2 hari lagi untuk akhirnya mengumpulkan semuanya. 15 menit kemudian, Leng Yue mengakhiri istirahatnya. Dia menyuruh Xiao Chen duduk bersila di tengah formasi. Kemudian, dia bersiap untuk mengaktifkan formasi roh pengumpul sihir 10.000. Tanda ungu di dahinya bersinar dan Leng Yue memancarkan aura kuno yang mulia sekali lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengirimkan 6 jejak bunga api dari jarinya. Percikan api mendarat di garis formasi yang terbuat dari debu batu roh. Terjadi ledakan keras dan seluruh formasi mulai terbakar, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang. Biji di berbagai titik formasi berubah menjadi 108 jalur bunga api dan terbang ke dahi Xiao Chen. Ketika percikan api memasuki lautan kesadaran Xiao Chen, seluruh energi mentalnya mulai melonjak dan terbakar, berubah menjadi bola cairan emas. Kamu. Tubuh Xiao Chen juga memancarkan cahaya keemasan, seperti dia telah berubah menjadi orang emas. Leng Yue dengan cepat membentuk segel tangan dengan tangannya. Formasi roh pengumpul sihir 10.000 di lantai mulai berputar, mengeluarkan segala macam cahaya saat berkedip. Xiao Chen, yang berada di dalam formasi, menjadi sangat kabur. Bola cairan emas di lautan kesadarannya terkompresi tanpa henti. Saat bola cairan emas terus memadat, Xiao Chen tidak merasakan energi mentalnya melemah. Sebaliknya, rasanya energi mentalnya semakin kuat. Ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya keemasan di tubuh Xiao Chen memudar. Cahaya dari formasi juga melemah. Bola cairan emas dikompres hingga diameternya selebar rambut. Kemudian, itu melayang keluar dari dahi Xiao Chen. Bola kecil berisi cairan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cemerlang, menerangi seluruh halaman seperti siang hari. Untungnya, tempat ini sangat terpencil. Jika tidak, fenomena misterius sebesar ini akan menarik banyak perhatian. Xiao Chen, cepat, buat perubahan Anda. Ini adalah energi ajaib Anda. Itu hanya akan ada selama 4 detik,
kata Leng Yue buru-buru. Dia membuka matanya dan segera menjawab, baiklah. Xiao Chen telah belajar dari Leng Yue sejak lama bagaimana memulai pengikatan darah dengan energi ajaib ini. Dia mengedarkan energinya dan menusuk ujung jarinya. Setetes darah dengan cepat terbang keluar dan bergabung dengan energi sihir emas itu, terus terjalin dengannya. 4 detik hanyalah 2 tarikan napas. Xiao Chen tidak berani menunda. Dia segera mengeluarkan lukisan penjara api darah merah dan membukanya. Ding! Begitu lukisan itu terbuka, darah Xiao Chen dengan energi ajaib jatuh ke atasnya. 4 detik berakhir. Xiao Chen melihat lukisan yang melayang dengan tenang di udara. Dia merasa lukisan itu menjadi hidup. Ini terasa sangat indah, berbeda dengan perasaan harta karun rahasia. Harta karun rahasia memiliki hubungan mental. Namun, lukisan penjara api darah merah ini adalah harta karun ajaib. Itu membutuhkan hubungan mental dan darah. Lukisan penjara api darah merah ini sekarang menjadi bagian dari tubuhnya. Xiao Chen mengeluarkan perintah mental dan lukisan penjara api darah merah yang terbentang segera berubah menjadi seberkas cahaya redup. Itu terbang ke dada Xiao Chen dan bercampur dengan darahnya. Sambil tersenyum tipis, dia melambaikan tangan kanannya dan lukisan itu langsung muncul di tangannya. Leng Yue berjalan mendekat dan berkata, Xiao Chen, lukisan penjara api darah merah ini telah menjadi harta karun ajaibmu. Ini berbeda dengan harta karun rahasia. Jika harta karun ajaib dihancurkan, sang master akan menderita kerusakan yang signifikan pada roh mereka. Kamu tidak memiliki energi ajaib. Jadi dibandingkan dengan penggarap abadi biasa, Anda akan menderita lebih banyak kerusakan pada jiwa Anda. Xiao Chen dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Dia sudah memahami bahwa energi sihir diciptakan dari energi mental, seperti bagaimana seorang raja bela diri mengubah esensi menjadi intisari. Jadi, setiap kerusakan energi ajaib yang diterima akan mengakibatkan kerusakan energi mental beberapa kali lipat. Xiao Chen menderita karena pembatasan dunia ini. Dia tidak bisa mengubah energi mental menjadi energi ajaib. Namun, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya di masa depan. Tanpa memeriksa detail lukisan penjara api darah merah, Xiao Chen menyimpannya. Lalu dia berkata dengan serius, ayo pergi. Kami akan bergegas ke Pulau Inti sekarang. Leng Yue mengungkapkan keheranan di matanya. Dia berkata, sejak kamu membunuh 4 tuan muda, kamu sepertinya terburu-buru. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang agak tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak menginginkannya. Kondisi mental seperti ini tidak cocok untuk berkultivasi. Namun, ancaman Bai Zhan terlalu besar. Awalnya aku mengira dia akan menyerangku secara diam-diam setelah 4 tuan muda, tapi ternyata tidak. Saat hal tak terduga terjadi, pasti ada yang tidak beres. Bai Zhan ini pasti tidak akan menaruh semua harapannya pada 4 tuan muda. Dia juga seharusnya sangat familiar dengan level tuan muda berjubah hijau. Leng Yue sangat cerdas, dia dengan cepat menemukan inti masalahnya. Dia berkata, kamu takut dia memberitahu orang-orang dari 4 klan bangsawan di Laut Utara. Namun, jika dia tidak memiliki bukti, keempat klan bangsawan juga tidak dapat melakukan apapun padamu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terkadang, orang tidak membutuhkan bukti untuk membunuh, yang mereka butuhkan hanyalah kecurigaan. Saya tidak tahu orang macam apa keempat klan bangsawan itu. Jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Ayo pergi. Leng Yue berpikir keras, mengingat beberapa pengalamannya, dan setuju dengan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di wilayah udara laut tanpa batas timur, menuju laut tanpa batas utara, Bai Zhang mengaktifkan Void Battle Armor miliknya pada batasnya. Dia berada di dalam kehampaan, melaju dengan kecepatan Mach 15. Tidak ada hambatan udara di dalam kehampaan, sehingga seorang kultivator dapat bergerak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Jika mereka memiliki harta karun rahasia, kecepatan mereka mungkin akan bertambah 1 kali lipat. Void Battle Armor adalah harta karun rahasia kelas superior awal. Hanya ada 3 harta karun rahasia tingkat tinggi di seluruh paviliun bulan jahat. Salah satunya ada di tangan Bai Zhan. Ini jelas menunjukkan posisinya di paviliun bulan jahat. Jika Void Battle Armor diaktifkan dengan kekuatan penuh, itu hanya dapat digunakan setiap 6 bulan sekali. Namun, itu akan berlangsung selama 7 hari. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Master Paviliun Bulan Jahat kepada Bai Zhan untuk melindungi hidupnya. Begitu dia memasuki kehampaan, kecuali seorang sage mengubah hukum alam,
bahkan Raja Bela Diri tingkat tinggi puncak pun tidak akan mampu melakukan apapun. Saya sudah terbang selama 2 hari berturut-turut, dalam 4 jam lagi, saya seharusnya bisa mencapai markas besar Aliansi Laut Utara. Bai Zhan dengan tenang menghitung waktu saat dia terbang. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Chen, kamu bisa merasa bangga bahkan jika kamu mati. Anda telah berhasil memaksa saya untuk menggunakan Void Battle Armor. Tanda hubung. Setelah Xiao Chen meninggalkan kapal perang naga ilahi yang besar, dia dengan cepat bergegas ke tempat paling berbahaya di medan perang kelas 3. Sepanjang jalan, Xiao Chen memeriksa detail lukisan penjara api darah merah. Lukisan penjara api darah merah sebelumnya adalah lukisan proyeksi Void. Tentu saja, salah satu kegunaannya adalah untuk menampung sesuatu. Xiao Chen bisa menjebak iblis yang dia lihat di lukisan penjara api darah merah. Setelah dia menggunakannya beberapa kali, dia menyadari bahwa menjebak musuh di dalamnya menghabiskan banyak energi mental. Selain itu, ada banyak pembatasan. Pertama, jika jaraknya lebih dari 500 meter, ia gagal menjebak lawannya. Yang kedua adalah kekuatan. Jika orang yang ingin dia jebak jauh lebih kuat darinya, akan sangat sulit untuk menjebaknya juga. Penggunaan kedua dari lukisan penjara api darah merah, tentu saja, api beku darah merah di sana. Xiao Chen bisa mengeluarkan api untuk menyerang musuhnya. Xiao Chen bisa mengubah api beku darah merah menjadi binatang api darah untuk menghadapi musuh-musuhnya. Namun, Xiao Chen dibatasi oleh kekuatannya. Dia hanya bisa memanggil Blood Flame Beast yang sekuat Martial Science. Mereka hanya bagus sebagai umpan meriam. Selain itu, hal yang menarik perhatian Xiao Chen adalah tangan yang menekan api embun beku darah merah. Jika tebakannya benar, tangan itu seharusnya adalah lengan Kaisar Bela Diri. Dia tidak tahu berapa persen kekuatan Kaisar Bela Diri yang bisa dimiliki oleh lengan ini. Namun, 10% saja sudah cukup baginya untuk bergerak tanpa hambatan. 1 minggu kemudian, di tempat paling berbahaya di medan perang kelas 3, kontur pulau di area inti muncul di hadapan Xiao Chen. Awan di atas pulau kecil itu tampak seperti diwarnai hitam dengan tinta. Tidak ada cahaya yang menyinari pulau itu benar-benar diselimuti kegelapan. Para pembudidaya memiliki nama untuk pulau di wilayah inti ini, Pulau Nirvana. Menurut legenda, ketika burung ilahi, Phoenix, mati, ia akan menjalani ujian rasa sakit dan rasa terbakar yang hebat. Setelah lulus ujian, ia akan terlahir kembali dan naik ke level yang lebih tinggi. Ini dikenal sebagai Phoenix Nirwana. Ketika para pembudidaya pergi ke pulau inti, mereka pasti siap mati ketika masuk. Mereka siap melewati segala macam cobaan dan cobaan. Begitu mereka menyelesaikan uji coba ini, mereka juga akan bisa naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, disebut Pulau Nirwana. Kelahiran kembali Nirwana, gumam Xiao Chen. Masih ada setengah tahun. Saya harus maju ke setengah langkah Martial Monarch pada waktu itu. Memegang Lunar Shadow Saber dengan tangan kirinya, dia berjalan ke Pulau Nirvana dengan tatapan tegas di matanya. Apa yang tidak diketahui Xiao Chen adalah bahwa pada saat ini, ada diskusi intens tentang dia di kapal perang naga ilahi. Di dalam aula besar, beberapa lelaki tua sedang menonton proyeksi di udara. Proyeksi ini menunjukkan seorang pendekar pedang berjubah putih dan bermata merah membunuh tuan muda berjubah hijau di Laut Utara. Setelah itu, pendekar pedang berjubah putih ini mempermainkan dan membunuh tuan muda berjubah putih tersebut. Akhirnya, dia bertarung 1 lawan 2 melawan tuan muda berjubah kuning dan berjubah biru. Proyeksi ini menggambarkan bagaimana 4 tuan muda di Laut Utara mati di tangan orang ini. Beberapa tetua dari Aliansi Laut Utara duduk di kursi di aula. Kulit mereka pucat, tapi ini bukan pertama kalinya mereka melihat pemandangan ini. Namun, setiap kali mereka melihatnya, mereka merasa terhina. Tanpa disangka-sangka, ahli waris dari 4 klan bangsawan di Laut Utara tewas di tangan seorang ahli pedang dari negara Qin besar. Terlebih lagi, ahli pedang itu tampaknya baru berusia 20 tahun. Proyeksi itu berhenti ketika menunjukkan pendekar berjubah putih dan Leng Yue pergi. Bai Zhan tersenyum dan mengambil kembali cermin cahaya berputar. Penatua Feng, apakah kamu mempercayai kami sekarang? Kami punya bukti, kata Ao Feng, seorang tetua dari klan tuan muda berjubah hijau, dengan ekspresi cemberut. Feng Buyu sedikit mengernyit. Sebagai pengawas medan perang kelas 3 ini, dia tidak memiliki banyak kesan terhadap Xiao Chen. Lagi pula, ada 10.000 kultivator di medan perang kelas 3. Akan sulit baginya untuk mengingat semuanya.
Karena Feng Buyu tidak memiliki kesan, dia tidak bisa mempedulikannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, lelaki tua berambut putih di sampingnya memandang Bai Zhan dan berkata, "Pahlawan muda Bai, ini sangat aneh. Karena Anda berada di belakang menggunakan cermin cahaya berputar, mengapa Anda tidak membantu menyelamatkan 4 tuan muda? Sebaliknya, Anda memilih untuk hanya melihat mereka mati." Meskipun Feng Buyu tidak memiliki kesan apapun terhadap Xiao Chen, lelaki tua berambut putih itu memiliki kesan mendalam terhadap Xiao Chen. Sebagai Raja Bela Diri tingkat medial, Xiao Chen telah mencapai peringkat ke-10 dari dinding peringkat poin. Orang tua berambut putih itu menduga Xiao Chen memiliki latar belakang yang rumit. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, naluri pertama lelaki tua berambut putih itu adalah bahwa ini aneh, jelas ada sesuatu yang salah. Mendengar lelaki tua berambut putih menanyakan hal itu, orang-orang dari 4 klan bangsawan di Laut Utara memandang Bai Zhan dengan curiga. Bai Zhan tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya, dia sudah mengantisipasi pertanyaan ini sejak lama. Dia dengan tenang menjawab, "Saat itu, saya mencoba membantu. Sayangnya, orang ini terlalu kuat. Dalam 10 gerakan, dia melukai saya dengan parah. Saya terpaksa mengandalkan Void Battle Armor saya untuk bersembunyi di kehampaan. Baru setelah itu saya bisa lolos dari musibah ini." Kerumunan tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengan apa yang dikatakan Bai Zhan. Kalaupun bisa, mereka tidak akan bersedia melakukannya. Ahli waris mereka sudah meninggal. Yang ingin mereka lakukan adalah menemukan pembunuhnya. Kemudian, mereka akan membunuh si pembunuh dengan cara yang mengerikan demi melindungi prestise aliansi Laut Utara dan 4 klan bangsawan. Kebenarannya tidak penting. Selama mereka bisa menyelesaikan tugas ini dengan sempurna, itu akan baik-baik saja. Antara Bai Zhan dan Xiao Chen, yang satu adalah murid pertama dari Master Pavilion Bulan Jahat, yang lainnya adalah seorang kultivator independen tanpa dukungan. Sudah jelas siapa yang lebih mereka percayai. Pria tua berambut putih itu memalingkan muka dari Bai Zhan dan berkata dengan acuh tak acuh, adalah hal yang biasa bagi para kultivator untuk saling membunuh di medan perang. Istana Naga Ilahi kami tidak akan mempedulikan hal ini dan tidak akan membuat pengecualian. Jadi kami tidak akan menggunakan liontin giok untuk menemukan orang ini. Feng Buyu merasa agak tertekan. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua berambut putih itu melindungi Xiao Chen, tetapi mereka berdua berada di pihak yang sama, jadi tidak nyaman baginya untuk bertanya mengapa. Dia hanya bisa melihat ke arah Ao Feng, orang yang memimpin kelompok orang dari 4 klan bangsawan, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Kita tidak bisa melanggar aturan. Jika orang lain tahu bahwa kami menggunakan liontin giok untuk melacak lokasi mereka, tidak akan ada lagi yang datang ke Laut Timur kami untuk pelatihan pengalaman. Saya dapat mewakili Istana Naga Ilahi dengan mengatakan bahwa kami tidak akan mengganggu operasi pribadi Anda. Dalam hal ini, kami akan tetap netral." Ao Feng memasang ekspresi bermusuhan saat dia bangkit dan mendengus dingin. "Ingat apa yang kamu katakan. Pertahankan netralitas. Ayo pergi." Setelah Feng Buyu melihat keempat anggota klan bangsawan pergi, dia berkomentar kepada lelaki tua berambut putih itu, "Sepertinya kamu tahu Xiao Chen itu." Orang tua berambut putih itu mengangguk dan menjawab, "Saat itu, Xiao Chen meninggalkan kesan mendalam pada saya. Kemudian, saya melakukan penyelidikan terhadapnya. Saya menemukan bahwa dia berada di bawah perlindungan Persatuan Pemusnahan Surgawi. Sebaiknya kita tidak ikut campur di sini." Feng Buyu mengangguk dan berkata, "Persatuan Pemusnahan Surgawi dapat dianggap sebagai sekte besar yang kuat. Sayangnya, masalah yang dihadapi orang ini terlalu besar. Jika tidak, saya tidak akan keberatan membantu dan membantu Persatuan Pemusnahan Surgawi." Kali ini, keempat klan bangsawan mengirimkan 8 orang. Mereka semua adalah Raja Bela Diri. Mengirimkan 8 Raja Bela Diri memperjelas betapa klan bangsawan sangat peduli dengan hal ini. Di luar aula besar, Ao Feng mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Bai, tahukah Anda di mana bocah nakal itu bersembunyi? Kami sebaiknya menyelesaikan ini dengan cepat, sehingga kami dapat segera kembali dan memberikan pertanggungjawaban atas masalah ini." Bai Zhan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Namun, Anda tidak perlu cemas. Dia memiliki jumlah poin yang sangat tinggi. Dia pasti akan kembali untuk menukar barang. Anda hanya perlu tetap di sini dan menunggu." Ketika 8 lelaki tua marsial monark mendengar itu, mereka menghela nafas lega. Medan perangnya sangat luas. Meskipun mereka adalah Raja Bela Diri, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan seseorang, apalagi memakan waktu.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kebanyakan kultivator yang berani melangkah ke Pulau Nirvana memiliki kecakapan tempur setara dengan setengah langkah kesempurnaan Agung Martial Monarch. Sebagian besar dari mereka akan seperti Sun Guangquan, puncak Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan Agung. Jika Xiao Chen memasukkan semua harta karun rahasianya, kecakapan tempurnya secara keseluruhan sudah setara dengan setengah langkah kesempurnaan Agung Martial Monarch. Dia memenuhi syarat untuk melangkah ke Pulau Nirwana ini, tapi dia tidak akan bisa menjelajah terlalu jauh ke dalamnya. Ketika Xiao Chen mendarat dengan kuat di pantai, anggota tubuhnya langsung terasa kaku. Dia merasakan tekanan yang lebih kuat pada kekuatan mentalnya di lautan kesadarannya. Tekanan mental yang kuat. Tidak heran Sun Guangquan memilih tempat ini untuk membuka lautan kesadarannya. Dengan tekanan sebesar itu, pasti akan lebih mudah untuk membuka lautan kesadaran di sini dibandingkan di luar. Xiao Chen meregangkan tubuhnya di tempatnya, membiarkan tubuhnya terbiasa dengan lingkungan Pulau Nirvana. Pulau Nirwana benar-benar gelap dan lingkungannya rumit. Hutan lebat dan tumpukan batu berserakan berantakan, memenuhi Pulau Nirwana tanpa pola yang bisa diamati. Ada dimen api peringkat tinggi puncak 2 km di depan. Ia sudah merasakanmu dan sedang menuju ke sana. Dengan mata ungunya, Leng Yue, yang berada di sampingnya, bisa melihat ke kejauhan tanpa halangan apapun. Di tempat di mana energi mental Xiao Chen ditekan, mata Leng Yue lebih baik daripada indera spiritualnya. Xiao Chen berhenti bergerak. Darahnya melonjak di tubuhnya saat dia berkata dengan antisipasi, iblis api tingkat tinggi. Mari kita lihat seperti apa lawan pertamaku di Pulau Nirvana. Setelah beberapa napas, Xiao Chen juga melihat dimen api peringkat tinggi. Bagian yang paling jelas adalah nyala api di kepalanya, yang tampak seperti api hantu di hutan yang gelap. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Dia membangkitkan semangat juangnya dan mengedarkan esensinya. Pakaiannya berkibar tanpa angin saat gelombang energi menyebar ke sekelilingnya dan auranya terus meningkat. Dimen api tingkat tinggi puncak sama kuatnya dengan Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan besar manusia. Satu-satunya kelemahannya adalah ia tidak bisa mempelajari teknik budidaya atau teknik bela diri seperti yang bisa dilakukan manusia. Sebagai iblis kelas rendah, ia hanya bisa mengandalkan kemampuan bawaannya untuk bertarung. Ini memberi Xiao Chen kesempatan untuk membunuhnya. Ledakan. 3 bola api besar meninggalkan jejak api besar saat menembus kegelapan, menuju ke arah Xiao Chen. Dimen api tingkat tinggi telah mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Bola api itu terbang sangat cepat, bergerak dengan kecepatan Mach 3,5. Xiao Chen membungkuk sedikit, membuka kakinya, dan bergegas ke depan. Bang! Bang! Bola api di kiri dan kanan saling bertabrakan, menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen di tempat aslinya menjadi sia-sia. Lubang sedalam 10 meter juga langsung muncul di tanah. Mencacah. Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Saber. Itu bersinar seperti kilat berwarna merah darah di kegelapan, benar-benar melepaskan kondisi pembantaian. Kemudian, bola api di atasnya dipotong menjadi 2. 9 transformasi naga jelajah. Xiao Chen berteriak sebelum sosoknya goyah dan menjadi 9. Niat membunuhnya yang luar biasa memudar saat dia menghilang ke dalam 9 angin sejuk. Udara yang tadinya memadat akibat pembantaian mulai mengalir saat angin sejuk bertiup. Dimen api tingkat tinggi puncak menyipitkan mata, ia tahu kekuatan dari langkah ini. Tiba-tiba, tanah di bawahnya meledak. Gelombang kejut melemparkan dimen api peringkat tinggi ke udara. Saat iblis api melonjak, 9 sosok Xiao Chen bergabung kembali di bawahnya. Niat membunuh yang tidak ada itu meletus dan membuat pecahan batu, yang diciptakan dan ditendang oleh gelombang kejut, menjadi debu. Serangan Xiao Chen meleset. Setan api ini sangat pintar. Tanpa diduga, ia mengetahui cara menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kecepatannya dengan cepat. Meskipun serangan Xiao Chen meleset, dia menggunakan momentumnya untuk segera mengejar iblis api di udara. Cara terbaik menghadapi iblis api adalah dengan mendekatinya, lalu menebasnya sampai mati. Tentu saja, seseorang harus mampu bertahan hidup jika mendekatinya terlebih dahulu. Bang! 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 Iblis api di udara terus membubung tinggi. Tangannya bergerak saat meluncurkan bola api ke arah Xiao Chen. Waktu antara setiap bola api tidak lebih dari 2 detik. Jika dilihat dari kejauhan, bola api tersebut tampak seperti ular menyala yang menggigit Xiao Chen. Cahaya pedang kristal yang tampak padat berkedip terus-menerus. Xiao Chen memotong bola api yang terbang ke arahnya menjadi 2. Saat dia melakukannya,
dia dengan tenang menghitung jarak antara dia dan iblis api. 100 meter, 90 meter, 80 meter. Saya telah tiba. Cambuk ekor naga Azure. Huci. Xiao Chen tiba-tiba bergerak melengkung. Ekor naga besar menimbulkan angin kencang dan dia langsung muncul di depan iblis api. Demon api peringkat tinggi puncak tercengang. Ekspresinya sangat berubah. Jelas, Xiao Chen tidak menyangka memiliki teknik gerakan yang aneh. Bisa. Cahaya pedang menyala di depan mata ketakutan si iblis api tingkat tinggi. Xiao Chen memotongnya di bagian pinggang. Kemudian, Xiao Chen mengekstraksi inti iblis api sebelum melayang kembali ke tanah. Akhirnya, dia menutup matanya dan mulai mencerna niat membunuh yang didapat dari iblis api ini. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya lagi. Matanya jernih, keadaan pembantaian telah lenyap sepenuhnya. Niat membunuh Blood Demon tingkat tinggi memang kuat. Ujian seperti itu seharusnya bisa membantuku menyempurnakan pemahamanku tentang keadaan pembantaian. Saya pasti akan mengalami kelahiran kembali di Pulau Nirwana ini. Pada hari-hari berikutnya, Leng Yue berperan sebagai mata Xiao Chen, membantunya menemukan iblis terlebih dahulu. Setelah mengevaluasi kekuatan mereka, dia akan memutuskan apakah Xiao Chen harus melawan mereka. Xiao Chen tahu bahwa dia tidak terlalu kuat, jadi dia tidak menjelajah terlalu jauh ke pulau, dia hanya tinggal di pinggiran untuk membunuh beberapa iblis peringkat tinggi. Waktu perlahan berlalu saat Xiao Chen menahan pembantaiannya dalam pertempuran di pulau ini, menjalani kehidupan yang sederhana dan membosankan setiap hari. 5 bulan berlalu dengan cara seperti itu. Selama ini, bulan darah muncul sebanyak 3 kali. Semua iblis tingkat tinggi di Pulau Nirvana mengamuk. Semua murid elit Istana Naga Ilahi dan Raja Bela Diri setengah langkah di puncak kesempurnaan agung bertempur sengit di tengah pulau. Pertempuran di pulau-pulau pos terdepan jauh lebih buruk daripada ini. Setelah melihatnya untuk pertama kali, Xiao Chen menyadari bahwa ini adalah inti sebenarnya dari keseluruhan medan perang. Selama waktu ini, para iblis akan berkumpul di tengah pulau dan menyerang markas Istana Naga Ilahi. Hal ini memberi Xiao Chen kesempatan untuk menyelinap dan tidak ditemukan oleh sejumlah besar iblis. Jadi, setiap kali bulan darah terbit, Xiao Chen akan mengamati pertempuran puncak Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan agung ini. Dia akan mempelajari dan menganalisis segala macam teknik bela diri, mendapatkan banyak manfaat. Apa yang membuat Xiao Chen lebih bahagia adalah dia melihat Sun Guangquan di antara kelompok Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan agung. Kultivasi senior ini telah meningkat dan selangkah lebih dekat untuk maju ke Martial Monarch. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari khusus ini, Xiao Chen menarik total 5 iblis api peringkat tinggi dalam sekali jalan. Dia hanya menggunakan 10 gerakan untuk menghabisi semua iblis ini secara bersamaan. Sejumlah besar lampu merah terbang ke dahi Xiao Chen. Kebejatan pembantaian melanda seluruh tubuhnya, tapi dia tetap tenang, dia tidak tenggelam dalam keinginan untuk melakukan pembantaian. Dia sudah memahami keadaan pembantaian sekarang, dia juga mendapatkan pengalaman yang lebih kaya tentang cara mengatasi haus darah di hatinya. Xiao Chen dengan ahli mengekstraksi inti iblis dan bertanya dengan tenang, Leng Yue, sudah berapa lama kita tinggal di pulau itu? 5 bulan 16 hari. Mengapa? Xiao Chen bergumam, ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Seseorang harus mengatur kecepatan dirinya sendiri saat berkultivasi. Xiao Chen telah menjalani pertempuran intensitas tinggi selama hampir setengah tahun. Dia telah mencapai batas tubuhnya. Dia masih muda. Dia tidak perlu berlatih keras di Pulau Nirvana seperti yang dilakukan oleh Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan agung. Orang-orang itu sudah mencapai akhir masa hidup mereka, atau ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk maju ke Martial Monarch, jadi mereka harus mempertaruhkan sisa hidup mereka untuk ini. Xiao Chen masih memiliki banyak peluang di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tetap terjebak di sini. Melakukan hal itu akan menghasilkan penyesalan seumur hidup. Saat Xiao Chen meninggalkan pulau dan terbang di atas Laut Merah, dia tiba-tiba merasa sangat rileks dan nyaman. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti apa yang terjadi. Dia telah menghabiskan waktu lama dalam keadaan tertindas di pulau itu. Sekarang setelah tekanan pada jiwanya terangkat, wajar jika dia merasa rileks. Laut Merah yang redup sekarang tampak sangat terang dalam pandangan Xiao Chen. Setelah menghabiskan waktu lama dalam kegelapan, matanya mendapatkan manfaat yang signifikan. Xiao Chen menatap ke bawah ke laut dan bayangannya tampak sangat berbeda. Setelah setengah tahun pembantaian dan pelatihan berdasarkan pengalaman,
kelembutan dan ekspresi tidak berpengalaman di wajahnya hilang. Ketika dia melihat bayangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sudah lama tidak memandang dirinya sendiri dengan serius. Sekarang, setelah dia melakukannya, dia terkejut saat mengetahui betapa dia telah berkembang. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, sudah 4 tahun. Tanpa diduga, 4 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah 4 tahun sejak Xiao Chen datang ke dunia ini. Tidak diketahui apakah dia dari 4 tahun lalu akan membayangkan mendapatkan prestasi seperti itu sekarang. 4 tahun sudah berapa? Leng Yue, yang berada di sisinya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen tidak menjawab pertanyaan Leng Yue. Dia mendongak dan menatap ke kejauhan, tatapannya seolah-olah dia bisa melihat sangat jauh. Dia berkata, seseorang akan datang. Leng Yue mendongak dan, memang, ada tim yang terdiri dari 9 orang di kejauhan. Mereka semua mengendarai Royal Blood Horses yang tangguh saat mereka bergegas mendekat. Mereka menuju ke arah Xiao Chen, jelas, tujuan mereka adalah Pulau Nirwana di belakangnya. Aura ke-9 orang itu sangat kuat, mereka adalah Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Yang memimpin sedikit lebih kuat, dia adalah puncak Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Pemimpin tim mengenakan pakaian berwarna hijau dan dia terlihat sangat tampan. Tatapannya setajam pedang. Dia sangat mirip dengan tuan muda berjubah hijau. Ketika pemimpin tim melewati Xiao Chen dan Leng Yue, dia tiba-tiba berteriak, "Kalian berdua, berhenti di situ." Xiao Chen sedikit mengernyit, tidak senang dengan cara bicara orang itu yang sangat kejam. Royal Blood Horse bisa berjalan di atas air dengan kecepatan yang sangat cepat. Harganya mahal dan hanya dapat ditemukan di laut tanpa batas. Selain itu, persediaan mereka sangat sedikit. Karena ke-9 orang ini semuanya menaiki kuda darah kerajaan, asal-usul mereka jelas tidak sederhana. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berbalik dan bertanya, "Iya." Kultivator berjubah hijau tersenyum tipis. Dia memandang Leng Yue, yang berada di samping Xiao Chen, dan berkata, "Katakan pada wanitamu untuk membuka cadarnya agar aku bisa melihatnya." Xiao Chen mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. "Nak, kamu harus lebih bijaksana. Apakah kamu tidak tahu siapa tuan muda kita?" "Haha, itu hanya satu pandangan dari tuan muda kita. Anda tidak akan mati karenanya. Jika tuan muda kita menyukainya, itu adalah keberuntunganmu." Para penggarap di belakang pemimpin berjubah hijau menimpali. Leng Yue melihat Xiao Chen mengangguk sedikit dengan sikap yang nyaris tak terlihat dan dia mengerti apa yang dimaksudnya. Tanda ungu di dahi Leng Yue bersinar dan cahaya merah muda muncul dari matanya. Ke-9 orang itu langsung terpesona dan darah mereka mulai melonjak saat mereka jatuh cinta pada ilusi yang mereka lihat. Bisa. Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Sabre dengan kecepatan kilat. Sosoknya goyah dan berubah menjadi 9 angka. Kemudian, dia menggunakan salah satu teknik rahasia puncak King Yun, Clear Wind Chop, untuk menyembunyikan niat membunuhnya yang tak terbatas dalam angin sejuk. Kultivator berjubah hijau memiliki reaksi tercepat di kelompoknya. Dia hanya menggunakan setengah detik untuk bangun dari ilusi. Dengan tamparan di pantat kudanya, kultivator berjubah hijau itu melesat ke depan dengan cepat, segera bergerak lebih dari 500 meter. Namun luka berdarah masih muncul di dadanya. Listrik menyala di lukanya. Niat pedang menyebar saat pedang Qi mengamuk di dada kultivator berjubah hijau, menyebabkan dia sangat kesakitan. 8 orang lainnya terpesona oleh Leng Yue selama beberapa detik sebelum bangun. Tepat ketika mereka hendak bergerak, mereka menemukan angin sejuk bertiup ke arah mereka. Tiba-tiba, lampu pedang muncul dan niat membunuh yang luar biasa muncul. Niat membunuh itu tidak terbatas, seperti sungai yang meluap. Beberapa dari mereka belum pernah merasakan niat membunuh sebesar ini sebelumnya. Mereka langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan senjata, luka berdarah muncul di leher mereka dan kemudian kepala mereka terbang. 1 detik sudah cukup bagi Xiao Chen untuk melakukan banyak hal. Kultivator berjubah hijau di udara merasakan niat membunuh Xiao Chen yang melonjak dan kekuatannya yang mengerikan. Dia merasa sangat heran. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Xiao Chen begitu tegas, membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sangat bagus. Jika Anda punya nyali, kembalilah ke kapal perang naga ilahi. Saya akan memastikan bahwa Anda tidak pernah meninggalkan laut tanpa batas. Bang! 9 sosok itu bergabung dan Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Dia menatap ke arah penggarap berjubah hijau di kejauhan namun tidak mengejar.
Haruskah kita mengejarnya? Leng Yue bertanya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Dia hanyalah seorang anak hedonis dari orang tua kaya, tidak lebih dari seorang badut penari. Abaikan saja dia. Setelah berkultivasi selama setengah tahun di Pulau Nirvana, budidaya Xiao Chen telah meningkat ke puncak Raja Bela Diri kelas unggul. Dia hanya perlu mendapatkan 6 mutiara pengumpul roh lagi untuk menerobos ke setengah langkah Martial Monarch. Xiao Chen telah membuka lautan kesadarannya. Begitu dia maju ke setengah langkah Martial Monarch, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah Martial Monarch. Bahkan sekarang, dia tidak takut pada pewaris hedonis mesum yang hanya menggunakan obat-obatan ajaib dan harta karun alam untuk meningkatkan budidayanya. Itu tidak ada gunanya jika seseorang tidak pernah mengalami emosi apapun. Keduanya masing-masing menaiki Royal Blood Horse dan berlari ke depan. Meskipun Royal Blood Horse tidak secepat seorang kultivator, ia memiliki stamina yang besar. Ia tidak perlu istirahat dan bisa berjalan sepanjang malam. Itu sangat berguna untuk perjalanan jarak jauh. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, ketiga pulau itu muncul di depan mata keduanya setelah 4 hari. Tempat ini sudah berada di tepi medan perang, banyak petani bepergian di daerah ini. Mengendarai kuda darah kerajaan, Xiao Chen dan Leng Yue menonjol dari banyak pembudidaya yang melakukan perjalanan melintasi Laut Merah, mereka menarik banyak perhatian. Hal ini khususnya terjadi pada Leng Yue. Meskipun dia mengenakan gaun berlapis bulu dan kerudung, jika dilihat dari sosoknya yang indah, matanya yang terbuka, dan aura alaminya yang menawan memberitahu semua orang bahwa dia cantik. Mengenakan kerudung memberi Leng Yue aura misterius. Semua orang merasakan dorongan yang kuat untuk mengetahui betapa cantiknya dia setelah dia melepaskan cadarnya. Siu. Tiba-tiba, 4 sosok terbang keluar dari pulau-pulau kecil. Keempat orang itu mengenakan jubah dengan berbagai warna, sama seperti 4 tuan muda di Laut Utara. Mereka semua adalah puncak Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Ketika keempatnya mendarat di air, mereka menghalangi Xiao Chen. Kultivator berjubah hijau yang dia temui beberapa hari yang lalu tersenyum dingin dan berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, jika Anda berani kembali ke kapal perang naga ilahi, Anda tidak akan pernah meninggalkan laut tanpa batas. Saudara keempat, apakah ini orang yang kamu bicarakan? Kultivator yang bahkan bukan Martial Monarch setengah langkah tetapi berhasil melukaimu dengan sangat parah. Tanya kultivator berjubah putih di sebelah kiri. Kultivator berjubah hijau menjawab dengan marah, saya ceroboh. Aku sudah bilang aku ceroboh. Wanita di sampingnya sangat aneh, jangan lihat matanya. Ketika para penggarap yang lewat melihat 4 orang menghalangi Xiao Chen dan Leng Yue, mereka datang untuk menonton dengan rasa ingin tahu. Seseorang menyinggung keempat orang itu lagi. Sungguh malang baginya. Setengah tahun yang lalu, setelah 4 tuan muda Laut Utara menghilang secara misterius, keempat orang ini menyatakan diri mereka sebagai 4 tuan muda Laut Utara yang baru. Dalam beberapa Blood Moon terakhir, mereka menampilkan penampilan yang luar biasa. Sekarang, mereka bahkan lebih populer daripada 4 tuan muda sebelumnya. Xuan Yuan Zantian memberi mereka pelajaran berempat terakhir kali. Namun macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Mereka begitu arogan bahkan merampas penghasilan sebulan dari tim kami beberapa waktu lalu. Apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang ini adalah pewaris 4 klan bangsawan di Laut Utara. 4 tuan muda sebelumnya sudah meninggal. Keempat orang ini akan menjadi penguasa masa depan Laut Utara. Diskusi tentang 4 tuan muda yang baru membuat Xiao Chen memahami apa yang terjadi dalam setengah tahun itu. Sepertinya tidak ada yang tahu bahwa dia telah membunuh 4 tuan muda di Laut Utara. Entah itu, atau 4 klan bangsawan di Laut Utara tidak mempublikasikan fakta itu. Apapun itu, situasinya menguntungkan Xiao Chen. Kultivator berjubah hijau berkata tanpa ampun, Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan segera mengirim wanita di sampingmu dan memberiku 1 juta batu roh kelas medial. Jika kamu melakukannya, secara alami aku akan melepaskanmu. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan menyetujui kondisi seperti itu. Kuda perang itu berlari kencang, menimbulkan cipratan air, Xiao Chen bergegas mendekat. Teknik pedang pembalik darah, pedang pemecah pisau, ledakan naga angin, tinju api besi. Keempat orang itu tersenyum dingin dan melayang ke langit. 4 negara bagian berbeda tersebar di udara. Aura mereka terhubung satu sama lain saat mereka masing-masing meluncurkan gerakan membunuh untuk melukai Xiao Chen. Xiao Chen tidak mau membuang waktu dengan keempat orang ini. Dia menghunus lunar shadow sabre miliknya dan melakukan gerakan terkuatnya saat menunggang kuda.
Wukui menggerakkan surga. Dengan induksi niat pedang Xiao Chen, awan iblis hitam di atas berkedip-kedip dengan kilat merah, petir dengan cepat berkumpul. Awan guntur membentuk batang pohon Wukui berwarna merah tua setinggi 1 kilometer di langit. Batang pohon itu tumbuh dengan cepat dan dengan cepat menyerap energi spiritual yang disebabkan oleh petir di sekitarnya. Tak lama kemudian, pohon Wukui menumbuhkan daun dan terbentuk sempurna. Itu menutupi langit saat tingginya mencapai ratusan meter. Gemuruh. Saat pohon Wukui terbentuk sempurna, semua orang merasakan langit bergetar. Hukum alam sepertinya berubah. Tiba-tiba, keempat orang itu menyadari bahwa bagaimanapun mereka bergerak, mereka tetap berada di tempat semula, mereka langsung panik. Apa yang sedang terjadi? Teknik bela diri apa ini? Pohon Wukui berwarna merah tua turun dari udara. Itu langsung menghancurkan gerakan membunuh keempatnya, berbagai lampu berwarna dan esens tersebar dengan kacau. Tindakan ini tidak dapat dihindari. Ketika Xiao Chen hanya seorang raja bela diri tingkat tinggi, dia mampu menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan raja bela diri tingkat tinggi Xie Ziwen. Sekarang budidaya dan pembantaian Xiao Chen telah meningkat secara signifikan, kekuatan Wukui Moves Heaven juga meningkat secara signifikan. Bahkan raja bela diri kelas rendah tidak akan berani melawannya. Keempat orang ini mengandalkan pil obat untuk mencapai tempat mereka sekarang, bagaimana mereka bisa memblokir ini? Bang! Keempatnya bekerja sama untuk segera menyebarkan perisai esens. Namun, pohon Wukui yang berwarna merah itu segera menghancurkannya. Mereka semua memuntahkan darah dan jatuh ke Laut Merah, tidak pernah naik lagi. Setelah menghabisi keempatnya, Xiao Chen berhenti mempedulikan mereka. Dia menyarungkan pedangnya dan menunggangi Royal Blood Horse menuju kapal perang naga ilahi, berlari kencang di lautan merah yang bergelombang. Brengsek, siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia berhasil menghabisi 4 tuan muda Laut Utara yang baru dalam satu gerakan. Dia berada di level yang berbeda dari Xuan Yuan Santian. Memang benar, bahkan 10 besar papan peringkat poin belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Orang ini bahkan tidak mengatakan apapun. Namun, kesan yang dia berikan terlalu tirani, bahkan lebih tirani daripada Xuan Yuan Santian. Sementara orang-orang menyaksikan Xiao Chen pergi, keterkejutan di hati mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sulit membayangkan ada pemuda lain di medan perang laut dalam yang sama hebatnya dengan Xuan Yuan Santian. Di kapal perang naga ilahi, Xiao Chen membawa Leng Yue ke ruang pertukaran. Dia sudah lama terjebak di puncak raja bela diri kelas tinggi. Dia sangat membutuhkan mutiara pengumpul roh untuk menerobos. Saat Xiao Chen memasuki istana besar, dia segera merasakan tatapan sembunyi-sembunyi padanya. Dia hanya melihat sekeliling dan mengabaikan orang-orang ini. Dinding peringkat poin tetap ramai seperti sebelumnya. Xiao Chen melirik sekilas dan melihat bahwa Xuan Yuan Santian masih menduduki peringkat pertama. Namun, Bai Zhan terdorong ke posisi keempat. Peringkat kedua dan ketiga adalah pemimpin 7 ksatria di Laut Barat dan 4 pahlawan di Laut Selatan. Adapun peringkat Xiao Chen, bahkan setelah melihat 50 nama teratas, dia tidak dapat melihat namanya sendiri. Jadi dia tidak mau repot untuk terus mencari. Iblis di Pulau Nirvana sangat berbeda dengan iblis di pinggiran. Dapat dimengerti bahwa Xiao Chen memperoleh poin dengan kecepatan yang lebih lambat. Namun, Xiao Chen memperoleh banyak manfaat di sana. Tidak ada keraguan bahwa pengalaman yang dia peroleh saat melawan iblis kuat lebih baik daripada melawan iblis lemah. Tunggu aku di sini, saya akan pergi ke ruang pertukaran, Xiao Chen menginstruksikan Leng Yue. Setelah mengantri selama 15 menit, Xiao Chen memasuki ruang pertukaran untuk kedua kalinya. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat Xiao Chen masuk, wajahnya yang tenang segera berubah. Dia terlihat sangat terkejut, tapi dia kembali normal setelah beberapa saat. Xiao Chen mengeluarkan liontin gioknya dan langsung berkata, saya punya 8.000 poin. Tolong bantu saya menukarkannya dengan 6 mutiara pengumpul roh. Adapun sisa 2.000 poin, silakan tukarkan dengan batu roh kelas tinggi. Pria tua berambut putih itu menerima liontin giok dan melihatnya sekilas, memang ada 8.000 poin. Setelah itu, dia mengembalikan liontin giok itu dan tersenyum. Teman kecil, kamu akan kecewa. Mutiara pengumpul roh sudah habis. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Pria tua berambut putih itu menjelaskan, hanya ada satu martial sage di Istana Naga Ilahi. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak waktu untuk memurnikan mutiara pengumpul roh? Dia hanya akan memurnikan 100 per tahun. Memang benar demikian,
mutiara pengumpul roh akan menghabiskan sumber energi marsial Sage. Oleh karena itu, jumlah yang dapat diciptakan terbatas. Xiao Chen mau tidak mau merasa kecewa. Tidak ada mutiara pengumpul roh. Dia mungkin memerlukan setengah tahun lagi untuk memecahkan hambatan tersebut, jika dia kurang beruntung, itu akan lebih lama. Namun, aku bisa menggunakan mutiara pengumpul roh pribadiku untuk bertukar denganmu. Kami hanya akan menggunakan poin Anda. Pria tua berambut putih itu mengubah topik pembicaraan dan mengeluarkan 6 mutiara pengumpul roh kelas rendah. Xiao Chen tidak terburu-buru menerima mutiara pengumpul roh milik lelaki tua berambut putih itu. Dia bertanya, "Senior, mengapa kamu membantu saya?" Orang tua berambut putih menyerahkan mutiara pengumpul roh. Sambil tersenyum, dia tertawa, "Haha, apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Anda adalah seseorang yang bahkan berani membunuh 4 tuan muda di Laut Utara. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian sebesar ini?" Xiao Chen tersenyum tipis tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia hanya mengencangkan cengkeraman tangan kirinya pada pedangnya. Dia berkata, "Senior, tolong jangan bicara omong kosong. 4 tuan muda adalah karakter yang hebat, bagaimana mungkin aku berani melakukan apapun terhadap mereka? Apakah kamu masih tidak mengakuinya?" Bai Zan dari Paviliun Bulan Jahat telah menggunakan cermin cahaya berputar untuk menangkap adegan saat Anda membunuh 4 tuan muda. Saat ini, istana dipenuhi mata-mata dari aliansi Laut Utara. Kemungkinan besar mereka telah mengirimkan berita kembali ke Laut Utara melalui 500 jimat transmisi suara. Setelah 1 jam, mereka akan menggunakan formasi penyampaian kuno untuk mengirim para tetua aliansi Laut Utara ke sana. "Kalau aku jadi kamu, aku akan segera mengemasi barang-barangku dan segera pergi," kata lelaki tua berambut putih itu tanpa tergesa-gesa sambil tersenyum lembut. Wajah Xiao Chen merosot saat dia menyingkirkan mutiara pengumpul roh. Dia segera bangkit dan berkata, "Terima kasih banyak kepada senior karena telah mengingatkan saya. Aku berhutang banyak padamu. Saya akan membayarnya kembali di masa depan." Memang benar, Bai Zan punya rencana cadangan. Tanpa diduga, rencananya sangat teliti. Pada saat itu, terlepas dari apakah 4 tuan muda Laut Utara berhasil atau tidak, saya akan terpaksa menemui jalan buntu. Namun, 1 jam lebih dari cukup bagiku untuk melarikan diri jauh. Setelah Xiao Chen meninggalkan ruang pertukaran, dia melihat sekeliling. Dia segera menemukan Leng Yue dan pergi. Dia berkata, "Ikutlah denganku. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Ketika Leng Yue melihat ekspresi Xiao Chen, dia tahu sesuatu telah terjadi. Dia bergegas mengejar Xiao Chen. Dia segera keluar dari istana, mendorong semua penggarap ke samping. Kakinya tidak berhenti sama sekali. Orang-orang yang didorong oleh Xiao Chen marah. Mereka mengutuknya tetapi Xiao Chen mengabaikan mereka. Namun, setelah 5 menit, orang yang paling tidak ingin dilihat Xiao Chen muncul di hadapannya. "Bai Zan," Xiao Chen mengungkapkan niat membunuh di matanya. Bai Zan berdiri di tengah kerumunan dan tersenyum tipis. "Pendekar berjubah putih, kenapa terburu-buru? Kemana kamu pergi? Anda belum kembali selama setengah tahun. Mengapa tidak beristirahat dengan baik?" Xiao Chen tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia berkata, "Minggir." Bai Zan hanya mengangkat alisnya sedikit dan tetap diam. Dia tidak bergerak sama sekali, jelas, dia tidak berniat pindah. "Siu." Xiao Chen mendorong dari tanah dan sosoknya bersinar. Angin kencang bertiup saat dia bersiap melewati Bai Zan. Para tetua dari 4 klan bangsawan di Laut Utara akan tiba 1 jam lagi. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu bersama Bai Zan. Dia akan menyelesaikan segala keluhan dengannya di masa depan. Bai Zan maju 1 langkah dan memblokir Xiao Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berpikir untuk pergi. "Anda harus meminta izin kepada saya terlebih dahulu." "Hah, Xiao Chen mundur, lalu melayang ke udara. Bai Zan mendorong dari tanah dan memblokir Xiao Chen lagi. Hal ini berulang 4 atau 5 kali. Bahkan ketika Xiao Chen menggunakan klon, Bai Zan selalu mampu memblokirnya di saat-saat genting. Setelah dia dihadang oleh Bai Zan lagi, kemarahan di wajah Xiao Chen lenyap. Dia mundur selangkah dan melayang ke lantai. Dia berkata dengan tenang, "Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, minggir." Bai Zan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengancamku. Saya merasa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini." Keduanya saling melotot, terus meningkatkan aura mereka. Tiba-tiba angin sejuk mulai bertiup. Para penonton merasa ada yang tidak beres, jadi mereka segera menyingkir dan memberi ruang pada keduanya.
Bai Zan cukup terkenal sebagai seorang jenius puncak dari negara jin besar yang telah menghabiskan hampir 1 tahun di sini. Hampir semua orang tahu tentang dia. Mereka mendapati kekuatannya tak terduga dan percaya bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Adapun Xiao Chen, dia telah menghilang selama setengah tahun. Bahkan sangat sedikit orang yang mengingatnya. Siapa orang ini? Dia mengalahkan 4 tuan muda Laut Utara yang baru di pulau-pulau kecil tadi. Kenapa dia bertarung dengan Bai Zan sekarang? Bai Zan tidak bisa dibandingkan dengan 4 tuan muda itu. Dia telah berada di 5 besar tembok peringkat poin untuk waktu yang lama. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Mungkin ada pertunjukan bagus untuk kita tonton. Orang ini juga cukup kuat. Orang-orang di sekitar yang sedang mendiskusikan keduanya tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan niat membunuhnya menyebar. Matanya berubah merah saat dia menatap Bai Zan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hua, tepat pada saat ini, di istana tempat ruang pertukaran berada, garis-garis emas samar muncul. Garis-garis ini dengan cepat terhubung satu sama lain dan membentuk formasi yang rumit. Energi spiritual dicurahkan terus-menerus darinya.